Hari ini adalah hari Minggu. Keluarga Benny duduk di teras rumah. Tiba-tiba Benny membaca puisi. Kira-kira puisi apa ya yang dibaca oleh Benny? Yuk kita lihat bersama-sama adik-adik. Nah, ini adalah puisi yang dibaca oleh Benny. Judulnya Taman Bungaku, karya Nikomang Juniati dari SDN 5 Jungatan. Mari adik-adik kalian dengar ya. Puisi Taman Bungaku ini akan Kak Citra bacakan untuk adik-adik semuanya. Taman Bungaku. Taman bungaku, bila ku pandang hati pun senang. Tamanku cantik, sangatlah menarik. Taman bungaku, berserilah selalu. Jangan pernah kau layu, karena aku kan bersedih-seduh. Oh angin dari segala rindu, mampirlah ke tamanku. Sebarlah harum bungaku ke segala penjuru. Nah, itu tadi cara membaca puisi Taman Bungaku. Adik-adik perlu ketahui bahwa ketika kita membaca puisi itu berbeda dengan cara kita membaca bacaan yang lain adik-adik. Nah, yuk kita pelajari tentang puisi. Kak, Benny mau bertanya. Ini kata Benny ya. Iya, silahkan jawab kakak. Apa perbedaan puisi dengan bukan puisi? Tanya Benny. Nah, puisi itu ditulis dalam bentuk bait. Bait itu biasanya terdiri dari beberapa baris. Bukan puisi itu bila bentuknya paragraf atau bacaan. Banyaknya baris itu tidak ditentukan. Nah, pilihan kata dalam puisi itu kias, padat, dan indah adik-adik. Jadi puisi itu biasanya kata-katanya yang padat, kata-katanya itu yang tidak terlalu melebar kemana-mana ya. Dan kata-katanya tuh indah seperti puisi Tamanku tadi. Nah, puisi adalah karya sastra bahasa Indonesia yang kata-katanya itu indah, padat, dan kias. Nah, ciri-ciri puisi apa? Nah, ciri-ciri puisi itu tadi menggunakan bahasa-bahasa yang indah, bahasa yang bagus adik-adik. Lalu ditulis dalam bait-bait. Satu baitnya bisa terdiri dari 4 baris. Nah, cara membaca puisi itu berbeda dengan membaca kalimat biasa atau membaca buku bacaan adik-adik. Dalam membaca puisi ada 3 hal yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama adalah artikulasi, yang kedua intonasi, dan yang ketiga ekspresi. Apa yaitu? Bingung Kak Citra apa artikulasi, apa intonasi, apa ekspresi? Nah adik-adik yuk kita pelajari satu persatu. Artikulasi itu adalah saat membaca puisi, setiap kata yang diucapkan itu harus jelas dan tidak terburu-buru. Jadi intinya adalah pengucapan katanya harus jelas. Jadi bukan taman bungaku, engkau kupandang indah selalu. Bukan seperti itu adik-adik. Kata-katanya itu harus jelas dan tidak terburu-buru. Berikutnya itu tadi artikulasi. Sekarang intonasi. Nah, intonasi itu suara jelas, tidak terlalu keras tapi juga tidak terlalu pelan, atau bisa juga tinggi rendahnya nada saat membaca puisi. Tadi ketika Kak Citra membacakan puisinya itu tidak tinggi terus suaranya, tapi juga kadang pelan, kadang tinggi seperti itu. Itu namanya intonasi. Lalu berikutnya tadi ekspresi. Nah ini adik-adik tidak bisa melihat ekspresinya Kak Citra ya. Ekspresi itu adalah raut wajah kita saat kita membacakan puisi, harus sesuai temanya adik-adik. Misalnya kalau puisinya tentang sesuatu yang menyenangkan ya wajah kita itu ceria. Tapi kalau puisinya tentang kesedihan ya wajah kita sedih. Itu yang namanya ekspresi adik-adik. Jadi kalau membaca puisi harus sesuai ekspresinya. Bukannya misalnya nih ya adik-adik ya, saat
saat membaca puisi tentang bencana, tapi raut wajah kalian itu malah senang. Itu salah adik-adik. Ketika kita membaca puisi tentang bencana, ya kita otomatis ekspresinya harus sedih. Setiap puisi itu biasanya ada kata-kata yang indah atau kata-kata yang bagus. Nah, kita akan bersama-sama memahami makna atau arti dari sebuah kata adik-adik. Di sini Kak Citra punya kata cangkul. Apa sih makna dari cangkul itu? Nah, sebelum kalian mencari tahu makna dari cangkul, Kak Citra tunjukkan dulu. Cangkul itu seperti ini gambarnya. Jadi ini biasanya digunakan oleh para petani, tukang kebun untuk apa? Menggali tanah adik-adik ya. Nah, berarti cangkul itu adalah alat untuk menggali dan mengaduk tanah. Nah, adik-adik tahu ya sekarang arti dari kata cangkul. Berikutnya ada kata siramilah. Nah, adik-adik apakah kalian pernah menyirami tanaman? Apa sih arti kata siramilah? Nah, seperti ini ya, ini kan sirami, menyirami. Siramilah itu artinya adalah mencurahkan air ya. Itu arti dari kata siramilah. Lalu berikutnya ada kata tumbuh. Nah, Kak Citra punya gambar manusia, hewan, tumbuhan. Di sini terlihat dari manusia yang awalnya kecil ya, hanya bisa merangkak, lalu tumbuh. Awalnya ayam, dari telur bisa tumbuh menjadi ayam dewasa. Tumbuhan juga begitu. Lalu apa sih arti dari kata tumbuh? Nah, kata tumbuh itu artinya adalah bertambah besar. Itu arti dari kata tumbuh. Berikutnya ada kata bermekaran. Nah, ini Kak Citra punya dua gambar nih. Maksudnya bermekaran itu apa ya? Ini dari bunga mawar yang kuncup menjadi mekar. Jadi bermekaran itu artinya apa? Nah, bermekaran itu artinya adalah mulai berkembang dan menjadi terbuka. Biasanya bunga itu kuncup dulu seperti ini adik-adik. Lalu nanti kalau bermekaran itu akan mengembang seperti ini, akan terbuka seperti ini. Itu arti kata bermekaran. Kata berikutnya adalah berkicau. Nah, kalau berkicau ini berhubungan dengan burung ya adik-adik ya. Kira-kira apa sih arti kata berkicau? Arti kata berkicau itu adalah bunyi burung. Nah, adik-adik sekarang tahu, oh kicau itu bunyi dari burung. Burung itu suka berkicau seperti itu. Ayah mengajak ibu, kakak dan Beni gotong royong. Gulma banyak tumbuh di taman bunga. Gulma itu tanaman yang mengganggu adik-adik seperti rumput-rumputan liar, itu termasuk dalam gulma. Apa yang sedang dilakukan Beni dan keluarganya? Nah, mereka sedang apa adik-adik? Mereka sedang bergotong royong membersihkan taman bunga mereka. Pernahkah adik-adik melakukannya bersama dengan keluarga kalian? Nah, mungkin ada yang pernah, mungkin ada yang tidak ya adik-adik ya. Beni memupuk tanaman. Beni bersama kakaknya bekerja sama sambil bernyanyi. Beni dan kakaknya ini menyanyikan lagu Lihat Kebunku. Adik-adik bisa kan lagu Lihat Kebunku? Coba adik-adik nyanyikan ya. Lihat Kebunku ini ciptaan Ibu Sud. Yuk kita nyanyikan bersama ya, bersama dengan Kak Citra. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Nah adik-adik, itu lagu Lihat Kebunku. Adik-adik ingat pembelajaran sebelumnya, pada setiap lagu itu ada yang dinyanyikan dengan panjang, ada yang dinyanyikan dengan pendek, ada juga yang dinyanyikan dengan tekanan kuat, dan ada juga yang dinyanyikan dengan tekanan yang lemah. Nah pada lagu Lihat Kebunku ini juga ada yang dinyanyikan kuat, ada yang dinyanyikan lemah, ada yang dinyanyikan panjang, ada yang dinyanyikan pendek. Contohnya nih adik-adik, pada baris pertama, lihat kebunku
apakah itu panjang atau pendek? Nyanyinya pelan-pelan kan? Nah, itu berarti dinyanyikan panjang. Nah, kuat atau lemah? Kalau kuat berarti suaranya akan keras, tapi kalau lemah itu suaranya akan lirih adik-adik ya, atau pelan. Nah, di lirik Lihat Kebunku itu kita menyanyikannya dengan kuat. Sekarang yang penuh dengan bunga. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Berarti dinyanyikan panjang atau pendek? Ya, dinyanyikan panjang adik-adik. Lalu dinyanyikan kuat atau lemah nih di lirik kedua? Ya, dinyanyikan lemah, tidak sekuat di baris pertama tadi. Ada yang putih. Nah, ini dinyanyikan pendek. Ada yang putih. Nah, itu kuat atau lemah adik-adik? Ya, kuat. Dan ada yang merah. Ini panjang, lalu dinyanyikan dengan lemah. Semuanya indah. Itu berarti dinyanyikan panjang dengan nada yang kuat. Nah, itu tadi cara menentukan panjang pendek bunyi pada lagu dan kuat lemah pada lagu Lihat Kebunku. Benny bersama keluarga beristirahat. Benny dan keluarga melihat kebun bunganya. Sekarang kebun bunganya sudah bersih. Selain bersih juga asri. Kemudian kakak Benny membacakan puisi yang dibacakan oleh Benny tadi yang berjudul Taman Bungaku tadi adik-adik. Nah, pada puisi tersebut, apa sih isi Taman Bungaku dalam puisi itu? Nah, isinya apa taman bunga dari pengarang tadi? Isinya adalah banyak bunga yang cantik dan menarik. Berikutnya, sebutkan kata yang baik pada puisi Taman Bungaku tadi. Nah, kata-kata yang baik pada puisi tersebut itu ada kata senang, cantik, menarik, berserilah, rindu, harum. Ya, coba kalian lihat lagi di puisi Taman Bungaku tadi. Bagaimana bila taman tidak dirawat adik-adik? Tentunya kalau taman tidak dirawat ya bunga-bunganya akan layu, rumput-rumput atau gulma akan tumbuh dan tamannya tampak tidak cantik dan tidak menarik. Bagaimana ya cara merawat taman? Nah, cara merawatnya dengan menyirami tanaman tersebut dengan teratur, menyiangi atau mencabuti rumput yang tumbuh, memangkas ranting tanaman yang sudah tua dan mati, lalu memberi pupuk secara teratur. Itu cara merawat tumbuhan dengan baik dan benar. Nah, setelah istirahat, Benny membantu ayahnya. Ayah Benny di sini ingin memperbaiki motor. Nah, ini ya, Benny membantu ayahnya. Ayah, apakah nama benda ini? Tanya Benny. Benny sambil menunjukkan benda sesuatu ya adik-adik ya. Benda ini disebut jangka sorong, jawab ayah. Apa kegunaan benda ini ya? Gunanya untuk mengukur benda berbentuk lingkaran seperti mur dan pensil, jawab ayah. Nah, adik-adik di sini kita akan belajar satu alat yang namanya jangka sorong. Nah, jangka sorong itu bentuknya seperti ini adik-adik. Nah, jangka sorong ini menggunakan satuan cm dan milimeter. Ini biasanya untuk mengukur benda yang berbentuk lingkaran seperti mur, cincin, lingkar jari, pensil ya lingkarnya, kelereng juga bisa, lalu panjang pensil juga bisa. Tapi di sini harus diketahui bahwa jangka sorong ini tidak bisa mengukur panjang benda yang memiliki ukuran yang besar, hanya mampu sampai maksimalnya 30 cm. Ini jangka sorong adik-adik. Nah, adik-adik di sini Kak Citra punya gambar nih. Kita akan memberi tanda centang mana sih yang bisa diukur dengan jangka sorong. Yang pertama ada
obeng ya adik-adik ya. Nah, apakah obeng ini bisa diukur dengan jangka sorong? Itu kalau panjangnya ini juga bisa adik-adik, asal tidak melebihi 30 cm. Atau lingkar pada pegangannya ini bisa diukur dengan jangka sorong diameternya. Jadi ini bisa diukur. Lalu berikutnya, apakah tang ini bisa diukur dengan jangka sorong? Tentunya bisa adik-adik, asalkan tidak melebihi 30 cm. Jadi bisa diukur nih dari ujung sini ke sini, atau bisa diukur juga panjang dari ini ya adik-adik ya, pegangannya, diameter dari pegangannya. Lalu gambar yang ketiga ini tentunya bisa adik-adik karena berbentuk lingkaran. Gambar yang keempat ini ada seperti apa ya adik-adik ya, ini tatah kayu namanya kalau tidak salah. Nah, ini juga bisa diukur dengan jangka sorong, panjang dari ujung sini ke sini juga bisa, atau di lingkar pegangannya ini juga bisa diukur diameternya. Lalu yang kelima ada kunci nih adik-adik. Nah, ini juga bisa, ini untuk alat memperbaiki motor ya. Nah, ini juga bisa diukur panjangnya menggunakan jangka sorong asal tidak melebihi 30 cm. Lalu bisa juga mengukur panjang dari sini ke sini nih adik-adik. Bisa adik-adik ya. Lalu yang keenam ini juga kunci juga. Nah, ini bisa diukur panjangnya juga dengan jangka sorong asal tidak melebihi 30 cm. Lalu ini nih lubangnya ini juga bisa diukur diameternya itu menggunakan jangka sorong.